Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. La tastabti minhun nawal, walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Artinya, janganlah engkau menganggap keterlambatan pemberian itu dari Allah. Janganlah engkau menganggap keterlambatan pemberian itu dari Allah. Tetapi hendaklah engkau menganggap keterlambatan itu dari diri engkau, tiada berhadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang faidah amal. Contoh suratul Waqiah, bila membacanya tiap malam, maka Allah akan menolak kefakiran, kesusahan hidup baginya. Kadang-kadang surat Al-Waqiah itu sudah kita amalkan bertahun-tahun, tetapi hidupnya masih susah. Hidupnya masih susah. Kadang-kadang di dalam hati ada timbul geritik, apabila juga datangnya keluasan rezeki ini dari Allah. Nah, hal demikian itu hendaknya keterlambatan itu dari pihak kita, bukan dari pihak Allah. Kenapa pemberian-pemberian itu tidak datang kepada kita, padahal kita sudah beribadah kepada Allah? Kenapa pertolongan itu tidak datang kepada kita, padahal kita sudah berdoa kepada Allah? Maka itu semua adalah disebabkan dari pihak kitanya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat lambat itu kitanya. Nah, membuat lambatnya datang bantuan itu akibat dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min 'adati katsirin minan nas ay yatabarramu minal balaya wal masaib wa ay yusari'u ila ad-du'a wal iltija' ila Allah ay yakshifa anhum dhalik wa yaruddahu anhum. Dan setengah kebiasaan kebanyakan manusia, mereka itu tidak nyaman daripada bala dan musibah. Itu umumnya manusia. Umumnya manusia itu kadang merasa nyaman dengan datangnya bala, dengan datangnya musibah. Walaupun ada segelintir orang yang gembira apabila datangnya musibah itu. Nah, seperti sebagian dari orang-orang yang arif dengan Allah. Wurudul musibah Idul Arifin. Datangnya musibah itu adalah hari rayanya orang yang ma'rifat dengan Allah. Tapi umumnya manusia kita ini kada nyaman dengan bala, kada nyaman dengan musibah. Dan bahwa mereka itu bersegera kepada berdoa dan menyandarkan dirinya kepada Allah, bahwa Allah bukakan daripada mereka yang demikian itu, dan Allah tolak yang demikian itu dari mereka. Nah, itu sudah kebiasaan kita. Datang ada musibah, kita lakas saja berdoa lawan Tuhan supaya dihilangkan musibah. Datang bala kepada kita, lakas saja kita berdoa, mudahan bala ini sudah diangkat daripada kita. Fa illam tazhar lahum alamatul ijabah min Allah Ta'ala istabta'u nawal Allah. Apabila tidak nampak bagi mereka tanda-tanda dikabulkan Allah,
mereka menganggap lambatnya datang bantuan Allah itu. Ini orang kena musibah ini, orang kena bala ini begitu berdoa kepada Allah, berdoa tiap hari kepada Allah. Kada nampak juga pertolongan Allah, kada nampak juga lagi bantuan dari Allah. Mereka merasa lambatnya Allah ini mengabulkan doa ini apabila juga istabta'u, mereka merasa lambat datangnya itu. Duna ayyadhkuru wa yulahizu taqsirahum bil iqbal 'ala Allah Ta'ala, tanpa mengingat mereka, tanpa menilik mereka akan kekurangan mereka pada berhadap atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah ini memperlambat nih bantuan, seolah-olah dianggap Allah itu memperlambat mengabulkan doa tanpa memandang kepada kekurangan kita. Kekurangan kita, kita kadang memandang kekurangan itu dari kita. Jadi seolah-olah kita ini sudah pas. Tinggal pertanyaannya, kenapa Allah memperlambat doa ini? Tanpa memandang kekurangan mereka dalam berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minan nuhudi ilal wajibati allati kallafahumullahu 'alaiha wal ibti'adi anil muharramat allati nahahum anha. Tanpa memandang mereka itu akan bangkitnya mereka kepada kewajiban yang diwajibkan Allah dan menjauh dari perkara yang diharamkan, yang dilarang Allah daripadanya. Kadang memandang diri seorang ini banyak kewajiban yang tertinggalakan, banyak yang haram masih digawi. Berdoa lawan Tuhan kada kabul-kabul, dikira Tuhan kada mengabulkan. Padahal kita nang banyak lagi melanggar hukum Allah, banyak lagi nang wajib kita tinggalkan. Aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah engkau atas Allah sepenuhnya. Nah, berhadaplah kepada Allah sepenuhnya, engkau temui itu pertolongan di depan engkau. Nah, coba bujur-bujur lawan Tuhan tu berhadap, jangan setengah-setengah. Nah, bujur-bujur lawan Tuhan tu minta, niscaya pertolongan itu ada di hadapan kita. Nah, jadi masalahnya kita yang mesti diperbaiki bagaimana caranya, caranya supaya doa itu didengar oleh Allah. Kayak apa supaya amaliyah yang kita amalkan ini ada faidahnya. Membaca waqiah bertahun-tahun tetap hidup susah, membaca waqiahnya kada bujur, beradabnya kada membaca surah waqiah itu. Waktu membaca Fatihah itu kada seluruh tubuh berhadap kepada Allah. Mungkin hanya jasmaninya berhadap kepada Allah, tapi hatinya kada kepada Allah. Sehingga surah Fatihah yang waqiah yang kita baca itu hanya paling mendatangkan pahala kepada kita, tapi kada sesuai dengan yang kita harapkan, daripada hilangnya kesusahan hidup itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah kepada Allah itu dengan keseluruhan engkau. Artinya zahir berhadap kepada Allah, batin pun berhadap kepada Allah, niscaya engkau dapati pertolongan itu di hadapan engkau. Ujar Nabi kita, bila engkau ada kesusahan, engkau ada permohonan kepada Allah, ambil wudu yang sempurna, sembahyang 2 rakaat sunat. Rakaat pertama baca Fatihah, sambung Allahullah ayat kursi. Rakaat kedua baca Fatihah, sambung Amanar Rasul. Tuntung sembahyang baca doa, Allahumma ya ma'mana kulli wahid, ya sahiba kulli farid, ya qariban ghaira ba'id,
ya syahidan ghaira ghaib, ya ghaliban ghaira maghlub, ya hayyu ya qayyum, terusnya baca. Digawi sudah. Kada biris juga hajat ni kada untung juga. Makanya Nabi bila ada hajat kepada Allah, laksanakan itu. Sudah digawi tiap malam dikerjakan. Bukan kesalahannya dari Allah. Mungkin kita sembahyangnya itu kada sepenuhnya berhadap kepada Allah. Sembahyangnya jasmani aja kepada Allah. Tubuhnya aja menghadap kiblat. Tubuhnya aja menghadap Ka'bah, tapi hatinya kadang menghadap kepada yang ampun Ka'bah itu. Nah mestinya sembahyang itu kita supaya keseluruhannya tubuh kita menghadap Baitullah, hati kita menghadap yang ampunnya Baitullah itu. Nah bila macam itu dilaksanakan sembahyang hajat itu, niscaya akan kita dapati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.